Udah. Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Saya percaya Saya percaya saudara ada dalam keadaan sukacita yang luar biasa karena kasih Tuhan terus mengalir kepada saudara dan saya. Pada pagi hari yang cukup cerah ini saudaraku, saya ada di Pelabuhan Lahewa, Kabupaten Astara, di mana pelabuhan ini salah satu jalur utama kapal laut untuk bisa masuk di wilayah Astara, saudara yang kasih Tuhan. Pada kesempatan ini saudaraku, saya akan menyampaikan kepada saudara, dan terlebih dahulu saya minta kepada penonton yang setia channel A1 Zega supaya jangan lupa saudaraku di share, di like, dan di subscribe sehingga saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Yesus, pada hari ini saya akan memberitakan kepada saudara bahwa Yesus Kristus itu sudah lama dinubuatkan saudaraku. Salah satu hambanya yang memberitakan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 saudaraku, dia berkata di sini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Dia sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah saudara yang dikasihi Yesus, yang ingin saya sampaikan kepada saudara satu, bahwa Yesus Kristus itu saudaraku yang dimasukkan dalam Injil Yesaya ini saudaraku adalah tentang Yesus Kristus lahir di dunia saudaraku. Dia masuk ke dunia saudaraku dengan apa? Tujuannya apa saudaraku? Ya, mengapa Yesus ada di dunia saudaraku? Mengapa Yesus harus ada di dunia saudaraku? Ya, supaya dia menyelamatkan umatnya. Hal itu bisa kita lihat saudara yang dikasihi Yesus dalam Matius pasal 1 ayat dengan 18 sampai dengan 25. Bila saya baca kepada saudara, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah saudara yang dikasihi Yesus, ini ada penegasan saudara. Alasan apa harus Yesus sebagai Tuhan di surga itu turun ke bumi, lahir melalui anak darah Maria saudara, untuk apa? Saudara yang dikasihi Yesus ngapain boro-boro? Ya, Yesus meninggalkan surga saudara, dia masuk ke bumi. Apa alasannya? Itu dia tadi saudaraku adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini belum ada kejelasan yang sangat signifikan saudaraku. Yesus itu siapa sebenarnya? Saudara yang dikasihi Yesus, saya baca kepada saudara yang dikasihi dari Injil Yohanes saudaraku, di sana telah jelas dikatakan, disampaikan saudara yang dikasihi Yesus, dan Yesus sendiri yang berkata saudara. Dia berkata apa? Biar saya baca sama saudara di dalam Yohanes saudara 13 ayat 13. Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus, murid-muridnya ingin tahu saudara, siapa sebenarnya ini. Maka Yesus berkata saudaraku kepada murid-muridnya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Yesus, bagi saudaraku siapapun kita di bumi ini yang selalu meragukan saudara keilahian Yesus itu sebagai Tuhan, di sini jelas saudara. Dia sendiri, dari mulutnya sendiri, dari Yesus sendiri, dia berkata saudara, dia mengaku bahwa dia itu adalah Tuhan, saudara yang dikasihi Yesus. Jadi saudaraku, kita berbahagialah
yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah masuk di dalam Yesus itu, yang sudah mengenal Tuhan dan pribadinya itu, saudara, marilah kita teguhkan iman percaya kita kepada Yesus, saudaraku, sehingga di kemudian hari, di waktu Yesus datang, saudaraku, maka kitalah umat yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, terselamatkan, saudaraku. Dia berkata apa lagi, saudara, di Yohanes 14 ayat 8, saudara, dan 9. Ada seorang murid Yesus, Filipus, berkata kepada yang Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Lalu apa katanya, saudaraku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudara kasih Yesus, siapa Bapa itu? Yesus sendiri lagi mengaku, berkata di sini, saudaraku, dia pengakuan bahwa dia itu adalah Bapa. Bapa, Tuhan yang maha besar, saudaraku, pribadi yang sempurna dia. Jadi saudara dikasih Yesus, ini satu kepastian, saudara, bagi umat yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukan manusia menjadi Tuhan, saudara, tetapi Tuhan, dia menjadi manusia, saudara yang kasih Yesus. Apa penegasan di Yohanes pasal 1, saudara yang dikasih Yesus? Ya, saya bacakan kepada saudara. Pada mulanya ada firman, firman ia bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, saudara yang dikasih Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang dikasih Yesus, dia sudah menjadi manusia, saudara. Setelah dia menjadi manusia, dia sama seperti kita, dia juga merasa haus, ya. Dia merasa lapar. Itulah kemanusiaan dia. Mengapa dia harus manusia? Supaya jangan ada gap, jangan ada jarak di antara manusia yang akan ditebusnya, saudara. Coba kalau dia datang, ya, statusnya berada di surga, saudara, dia datang ke bumi ini, sebagaimana kesaksian Musa, saudaraku. Begitu dia melihat nyala api, apa dia katanya? Apa dikatakan, saudara? Hai Musa, tanggalkanlah kasutmu, tanggalkanlah sepatumu, engkau tidak bisa dekat dengan saya. Itulah kekudusan Tuhan. Tidak bisa dekat manusia, karena manusia sudah berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara, maka ada gap, ada jarak. Karena Tuhan sudah tahu, saudaraku, dan dia tidak mau, ya, memusnahkan ciptaan yang serupa dan segambar dengan dia, saudara. Maka dia rela turun ke bumi ini, ya. Dia rela, saudaraku, memberikan contoh yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh siapapun manusia di bumi ini. Tapi Tuhan kita masuk dia di dalam, bukan dia menjelma, saudara, tetapi dia menjadi manusia, lahir dari anak darah Maria, saudaraku, dari Roh Kudus, saudara. Jadi saudara yang dikasih Yesus, sebagai, saudaraku, penyampaian saya secara singkat, saudara, kita baca dalam 1 Korintus, saudara yang dikasih Yesus, 1 Korintus pasal 8. Apa katanya di sana, saudara yang dikasih Yesus, ya. Nah, saudaraku, ya, biar saya bacakan kepada saudara 1 Korintus pasal 8 ayat 5 dan 6, saudaraku. Di sini ada penegasan lagi, saudara. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, ini Allah kecil, saudara, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah. Yesus sendiri berkata ini, saudaraku, dia mengaku banyak Allah di bumi ini dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Saudara yang kasih Yesus, di sini ada penegasan bahwa yang menciptakan langit bumi serta isinya ini manusia adalah Yesus Kristus. Jelas, saudara, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikannya dan yang karena dia kita hidup. Mari saudaraku sadar, marilah kita mengucap syukur kepada Yesus, saudara. Marilah kita beri hidup kita kepada Yesus sepenuhnya, karena dia sudah berbuat yang luar biasa kepada manusia, saudara. Maka saya percaya kapan saja nantinya, saudaraku, kita dipanggil kembali ke surga, maka
maka kita bertemu dengan Yesus sebagaimana yang difirmankan dalam Injilnya saudara yang dikasihi Yesus. Saya percaya saudara yang menonton channel ini pasti diberkati Tuhan, dan semakin keajaiban terjadi dalam pikiran saudara, dalam hati saudara. Mari saudara yang dikasihi Yesus yang sudah ada di dalam Kristus, marilah selalu dekat dengan Yesus. Dan masih saudaraku ada kesempatan buat semua supaya semua mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan yang abadi, Tuhan yang kekal. Terima kasih saudaraku untuk siaran pagi ini di channel A1Z saudaraku, supaya saudara terberkati. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, aku dalam menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyempurnakan di dalam setiap jiwa kami. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin.